Pernah gak sih kalian punya teman sekolah pindahan dari luar kota? Atau kalian lagi kuliah nih? Pastinya punya teman yang dari luar daerah kalian kan? Nah, waktu berinteraksi dengan mereka itu kan ada waktu ketika mereka misal lagi marah nih. Dan satu teman kalian itu mengungkapkan kemarahan mereka dengan cara diem aja, dipendam sendiri. Terus ada satu teman kalian yang kalau marah justru lebih blak-blakan dan lebih terbuka. Nah, dari situ kalian penasaran gak sih sama kenapa beberapa orang bisa berbeda dalam mengekspresikan emosi mereka? Emosi itu kan bagian yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tapi gimana kalau kita ngelihat emosi itu bukan cuma sebagai respon pribadi, tapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya. Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Emosi menurut antropologi. Nah, kalian pernah ngerasain deg-degan pas lagi ngeliat gebetan nggak? Atau sedih banget pas ditinggal sahabat? Nah, itu tuh yang namanya emosi. Kalau menurut para ahli, emosi kita tuh kayak roller coaster. Naik turunnya dipengaruhi banyak faktor. Nah, menurut William James dan Carl Lynch, emosi ialah hasil dari respons fisiologis tubuh terhadap suatu stimulus. Nah, misalkan nih ya, kita ngerasa takut karena jantung kita berdebar kencang setelah melihat sesuatu yang menakutkan. Sedangkan menurut Canon Bird, kalau emosi dan respons fisiologis itu terjadi secara simultan. Maksudnya, kita merasakan emosi dan mengalami perubahan fisik itu secara bersamaan. Nah, terus ada nggak sih yang tahu apa itu antropologi? Antropologi ialah ilmu yang mempelajari manusia, memahami emosi dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan etnografi yaitu penelitian lapangan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang telah mengungkapkan bahwa emosi bukanlah pengalaman yang bersifat universal atau tetap, dan sebaliknya emosi dipengaruhi oleh budaya tempat seseorang hidup. Nah, pastinya tiap orang bisa mengalami berbagai emosi. Contohnya senang. Nah, senang itu respon dari pengalaman positif dan menyenangkan. Orang kalau lagi senang biasanya tuh sering senyum atau ketawa. Terus ada juga cinta. Cinta itu perasaan positif yang kuat dan mendalam, melibatkan kasih sayang, ketertarikan, dan keinginan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Terus ada juga kesedihan. Nah, biasanya kesedihan itu muncul karena orang merasa kesepian, kecewa, kasihan, dan duka. Orang yang mengalami kesedihan itu biasanya ngerasa kehilangan minat sama hal-hal yang biasa dia nikmati. Terus merasa perasaannya kosong dan biasanya digambarkan dengan menangis. Lalu ada emosi jijik. Nah, jijik ini meliputi emosi seperti mual, bosan, dan capek. Seseorang ketika jijik biasanya karena mendapati sesuatu dengan bau busuk, tampilan yang menjengkelkan, atau perilaku yang dianggap nggak pantas. Terus ada marah. Nah, marah ini ialah bentuk respon dari perasaan terganggu, tersinggung, cemburu, jengkel, dan benci. Marahnya seseorang bisa diungkapkan dalam bentuk agresivitas atau keinginan untuk membalas dendam. Terus ada emosi ketakutan. Nah, ketakutan ini merupakan respon dari rasa grogi, ragu, tidak berdaya, dan waspada. Kalau kita lagi takut, biasanya ada reaksi fisik kayak jantung berdebar, keringat dingin, sama keinginan untuk melarikan diri. Lalu emosi yang terakhir yaitu terkejut. Nah, terkejut ini meliputi bingung, tertipu, terkesima, dan terkagum-kagum meski terjadi begitu cepat. Nah, terkejut ini bisa memicu reaksi fisik seperti mata membelala atau mulut terbuka. Nah, keren kan? Jadi, emosi kita tuh unik banget. Dan emosi itu kayak warna-warni kehidupan. Ada senang, sedih, marah, takut, dan masih banyak lagi. Kalau lagi senang, kita biasanya senyum-senyum bahagia. Tapi kalau lagi sedih, ya nangis aja. Wajar kok. Jadi setiap orang pasti pernah ngalamin berbagai macam emosi. Aku kasih satu contoh nih. Emosi di beberapa budaya itu pasti ada perbedaan dalam mengekspresikannya. Aku contohin kemarahan. Di banyak budaya, ekspresi kemarahan bisa sangat berbeda. Seperti di suku Bali, orang-orangnya cenderung menghindari konflik dan lebih memilih menyelesaikan masalah secara damai.
Mereka jarang banget ngeluarin ekspresi marahnya. Sedangkan di suku Batak, orang-orangnya dikenal cukup vokal kalau soal mengekspresikan emosi, termasuk marah. Para antropolog seperti Paul Ekman telah menunjukkan kalau meski ada ekspresi emosi dasar yang kelihatannya universal, kayak senyuman atau raut wajah marah, cara kita merasakan dan mengekspresikan emosi itu sangat dipengaruhi oleh norma sosial, nilai-nilai budaya, dan pengaruh lingkungan. Antropologi juga mengungkapkan bagaimana budaya mempengaruhi apa yang dianggap pantas untuk dirasakan dan bagaimana seharusnya emosi diekspresikan. Selain itu, antropologi juga melihat gimana sih perubahan sosial mempengaruhi emosi. Dalam masyarakat yang sedang berkembang atau dalam konteks globalisasi, emosi bisa berubah seiring perubahan peran sosial, teknologi, dan cara hidup. Apa yang mereka anggap emosi alami bisa aja berubah tergantung dinamika sosial. Kesimpulannya, menurut perspektif antropologi, emosi gak cuma sekedar pengalaman pribadi, tapi juga refleksi dari nilai dan norma sosial di sekitar kita. Kalau kita paham emosi dalam konteks budaya, hal itu bakal membuka wawasan kita tentang betapa beragamnya cara manusia merasakan dan mengekspresikan perasaan mereka. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga akhir. Mari terus belajar dan menjelajahi dunia manusia melalui lensa antropologi. Salam Cakrawala, Psikologi UM, Solidaritas Sparta.